Selamat pagi, saya menyapa Anda dari Curug Jaksa, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Pagi yang indah, saya naik gunung hiking ke Curug untuk membuat video yang baik untuk teman-teman saya terkasih di Livingstone Indonesian Fellowship, Indonesian Academy, Livingstone Fellowship Church. Um, Pagi ini kita akan meneruskan pelajaran tentang kepemimpinan dari 1 Samuel. Kita akan melihat 2 pasal pada pagi hari ini, pasal yang ke-5 dan pasalnya yang ke-6. Anda di Amerika saat ini sedang bersiap-siap untuk memasuki masa kampanye yang kita semua berharap cepat saja lewat, karena kita tidak suka melihat dirty campaign dan segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kita ingin cepat-cepat melihat siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan presiden bulan November nanti. Tetapi awal dari dirty campaign sebenarnya sudah ada pada tahun 1800 di Amerika, ketika John Adams bersama dengan Thomas Jefferson berlomba untuk mencapai kursi kepresidenan. Walaupun keduanya bekerja sama dalam banyak hal, mendeklarasikan kemerdekaan dan menulis US Constitution, tetapi ketika Adams menjadi presiden dan Jefferson menjadi wakil presiden, dan pada saat pemilihan berikutnya Jefferson berusaha untuk merebut kursi kepresidenan, dan singkat cerita keduanya melakukan kampanye demi kampanye yang mengawali satu yang dikatakan dirty campaign di Amerika Serikat. Dan kita melihat di sini akhirnya tetap John Adams menang, tetapi Jefferson tidak mau datang ke inaugurasi presiden pada waktu itu, dan bahkan kedua-duanya tidak mau saling menyapa sampai akhirnya kedua-duanya meninggal. Dan ironiknya mereka meninggal pada hari yang sama, hanya berbeda 5 jam, pada tanggal 4 Juli tahun 1826. Kepemimpinan apa yang disaksikan, dicontohkan oleh mereka sungguh amat menyedihkan, dan kita terus melihat dipertontonkan dengan berbagai macam kepemimpinan yang tidak baik di dunia ini, baik di Amerika, di Indonesia, dimanapun juga. Dan sebagai pemimpin gereja, Anda semua, kita adalah pemimpin gereja, dan Tuhan memberikan kepada kita saat ini contoh kepemimpinan dari 2 pasal di dalam 1 Samuel, pasal 5 dan pasalnya yang ke-6. Diawali dengan satu peristiwa yang menyedihkan ketika dikatakan pasal 5 ayat 1, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai kedaulatan Allah dan kepemimpinan Anda. Kedaulatan Allah dan kepemimpinan Anda. Kita akan melihat 3 hal di sini yang akan kita bahas dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama, kita akan melihat di dalam cerita ini 3 macam pemimpin. Dan yang pertama adalah kita akan melihat pemimpin yang harus direndah hatikan oleh Tuhan dengan keperkasaan Tuhan. Atau saya ingin mengatakan keperkasaan Allah dalam merendahkan hati para pemimpin. Yang kedua, kita akan melihat di sini kesabaran Allah terhadap para pemimpin yang bertabang hati. Kesabaran Allah dalam bagi pemimpin yang bertabang hati. Dan yang ketiga, kemurahan Allah dalam mempercayakan kembali pelayanan para pemimpin-pemimpinnya. Jadi ada 3 macam pemimpin yang kita lihat di sini. Yang pertama, raja-raja Filistin. Yang kedua, imam-imam dan para petenung Filistin. Dan yang ketiga, orang-orang Lewi yang kita akan lihat di dalam kedua pasal tersebut. Mari kita akan melihat keperkasaan Allah dalam merendahkan hati para pemimpin di sini. Kita melihat apa yang terjadi pada waktu itu ketika tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Pasal 4, Edi membahas dengan baik minggu yang lalu dan melihat bahwa walaupun tabut Allah ada bersama dengan orang Israel, tetapi karena Allah sudah meninggalkan bangsa Israel, tabut itu ada tetapi tidak memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel kalah, dan kemudian orang Filistin datang dan merampas tabut perjanjian tersebut dan meletakkannya di kuil Dagon mereka. Ketika mereka sampai di situ, pagi-pagi mereka bangun, kepala Dagon terjatuh dan datang menyembah tabut perjanjian. Lalu mereka meletakkan kembali, dan kemudian besokan paginya pada waktu yang sama, bukan hanya kepalanya jatuh menyembah kepada tabut perjanjian, tetapi kedua tangannya pun
jatuh, terpatahkan, dan sehingga orang Filistin kembali mengembalikan posisi dewa mereka. Tapi satu hal yang harus Anda pahami di sini adalah Dagon adalah dewa meteorologi dan kemiliteran, peperangan dari orang Filistin. Sehingga ketika mereka berperang, saya meyakini pada saat mereka berperang, yang mereka lakukan adalah mereka merampas dewa-dewa dari musuh-musuh mereka. Ketika mereka merampas dewa-dewa dari musuh mereka, mereka kemudian akan meletakkan dewa tersebut di kuil Dagon dan untuk menjadi asisten pelayan dari Dagon, untuk menunjukkan kebesaran dari Dagon. Anda harus tahu bahwa pada masa itu ketika satu bangsa berperang melawan bangsa yang lain, yang mereka yakini adalah ini adalah peperangan antara Allah mereka dengan Allah musuh mereka. Ketika orang Filistin berperang melawan orang Israel, mereka yakini bahwa Allah, dewa orang Filistin, berperang melawan Allah orang Israel. Dan ketika mereka berhasil memenangkan pertempuran atas orang-orang Israel, mereka kemudian membawa tabut perjanjian dan meletakkannya di kuil Dagon. Dan mereka mengatakan, Allah Yehova Israel takluk kepada dewa Dagon. Apa yang kita lihat saat ini, Allah mengizinkan umatnya kalah dalam peperangan. Tetapi Allah tidak, itu tidak berarti bahwa Allah kalah di dalam pertempuran melawan Dagon. Apa yang Anda lihat adalah God has a sense of humor. Ketika ada di depan dan kepalanya jatuh, besokannya persis dilakukan oleh Allah hal yang sama lagi. Untuk menunjukkan keperkasaan Allah. Dengan yang lain, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Allah sedang menunjukkan siapa Allah yang sejati. Bukan hanya kepada orang Israel, tetapi dia menunjukkan Allah yang sejati kepada orang Filistin. Bukan satu kali dan bukan satu kali pada peristiwa yang sama, tetapi dua kali, dan kali kedua bukan hanya kepalanya saja. Saya berpikir ketika kalau itu hanya dua kali peristiwa yang sama, mungkin mereka masih percaya kebetulan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa kali yang kedua bukan saja kepalanya tetapi tangannya pun terpatahkan. Itu sebabnya kemudian orang-orang Filistin, raja-raja Filistin berkumpul, dan kemudian mereka melihat bahwa Allah Israel ini adalah Allah yang maha perkasa. Dan ada hal yang sungguh menyedihkan di sini ketika mereka mengatakan, menarik ketika dikatakan tabut Allah Israel, ayat 7, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Mereka mengakui bahwa Dagon tidak berdaya. Mereka mengakui bahwa Allah perkasa, dan mereka mengakui ketika tangan dari dewa Dagon mereka itu terpatahkan, melambangkan satu peristiwa penawanan ketika orang-orang tawanan ditawan dengan tangan terikat di belakang. Allah berkata, Dagon tidak berdaya dan tertawan di hadapan saya. Itu sebabnya yang saya lihat di sini adalah bahwa raja-raja Filistin pada saat itu bukan saja mengakui keperkasaan Allah Israel yang dilambangkan dengan tabut perjanjian pada waktu itu, tetapi mereka mengakui ketidakberdayaan mereka sebagai pemimpin-pemimpin Filistin pada waktu itu. Mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya, dan ini yang mau Allah tunjukkan kepada mereka, bahwa Allah ingin merendahkan hati para pemimpin-pemimpin Filistin. Saya melihat ada frase yang penting yang perlu kita tekankan di sini, ketika berkali-kali dikatakan di sini, di hadapan tabut perjanjian. Ayat 5, ayat 6, di hadapan tabut perjanjian, ketika kepala Dagon tersungkur di hadapan tabut perjanjian. Anda harus tahu bahwa di dalam bahasa Ibrani, kata di hadapan berarti kata di hadapan, kata muka. Sama kata muka dengan kata di hadapan. Menunjukkan bahwa di hadapan Allah tidak ada boleh yang menunjukkan keperkasaan mereka, karena hanya Allah saja yang maha perkasa, yang maha kuasa. Anda ingat ketika tabut perjanjian diarak oleh orang-orang Israel ketika mereka ingin menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu, dan ketika para imam yang memanggul tabut perjanjian mulai menjejakkan kakinya di sungai Yordan, sungai Yordan terbelah menjadi dua dan terhenti, air tidak mengalir lagi. Keperkasaan tabut perjanjian ditunjukkan juga ketika bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko 7 hari, dan pada hari yang ke-7, 7 kali lamanya mereka mengelilingi tembok Yeriko tersebut, dan tembok itu hancur. Yang harus kita renungkan pada pagi hari ini adalah, apakah Anda sedang merendahkan hati Anda sebagai pemimpin?
Bunda Teresa, Mother Teresa suatu saat berkata seperti ini, saya seperti sebuah pensil yang kecil di hadapan Tuhan. Dia berkata seperti ini, Tuhan yang menulis, Tuhan yang berpikir, Tuhan yang menggerakkan. Saya hanyalah sebuah pensil kecil di tangannya. Dan yang saya hanya lakukan adalah menjadi sebuah pensil dan tidak ada yang lain. Saya ingin Anda menenungkan pertanyaan ini untuk Anda diskusikan di dalam kelompok Anda. Apakah Allah sedang membuat Anda merendahkan hati di hadapannya? Apakah Allah sedang membuat Anda sedang merendahkan hati di hadapannya? Dan apa yang seringkali membuat Anda tidak mau mengakui keperkasaan Allah ketika Dia sedang merendahkan hati Anda di hadapannya? Yang kedua yang saya lihat adalah ketika para raja Filistin tidak mampu, tidak berdaya lagi, mereka memanggil para imam dan kemudian para petenung, orang-orang Filistin. Saya meyakini yang dipanggil adalah orang-orang Filistin karena orang Israel dilarang untuk memelihara petenung atau ada petenung. Dikatakan di dalam kitab Ulangan dan Imamat tidak boleh ada petenung di antara. Lalu kita berkata bahwa apa yang harus kita lakukan di sini ketika para pemimpin yang bercabang hati masih diberikan kesabaran oleh Tuhan. Ada hal yang menarik ketika kita melihat di dalam cerita ini, pasal 6, Anda bisa akan buka pasal 6, bahwa para raja Israel kemudian memanggil para petenung, dan apa yang Anda lihat di dalam ayat 2, dikatakan begini, ayat 3, dikatakan kata mereka, para imam dan para petenung, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya, maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Anda harus tahu bahwa pada saat itu para imam dan para petenung Filistin memahami kebesaran Allah Israel karena mereka membaca sejarah, mereka mendengar cerita-cerita tentang keperkasaan Allah Israel. Anda lihat di dalam ayat 6, mereka masih mengatakan seperti ini, mengapa kamu berkeras hati sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermainkan mereka? Anda melihat bahwa pada saat itu para imam Filistin dan petenung Israel memahami firman Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka bercabang hati, mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka mengatakan, silakan Anda lakukan. Saya tidak melakukannya. Saya tahu Allah Israel, Allah itu hebat. Saya mendengar, mempelajari kebesaran mereka ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika mereka mengalahkan sekian banyak bangsa-bangsa yang besar. Ketika saya melihat bahwa mereka memahami firman Tuhan dan mereka tidak melakukannya, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di dalam pasal yang pertama ayat ke-22, ketika dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Banyak orang seperti itu, tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Paulus mengatakan, sama seperti engkau melihat cermin dan kemudian engkau melihat melupakannya lagi. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Allah Israel ketika kemudian para imam-imam ini berkata tentang keperkasaan Allah Israel, dan mereka mengingatkan apa yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Dengan kata lain, saya ingin mengakui bahwa pemimpin ini bukan saja memahami firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, tetapi para pemimpin ini mengakui kemahakuasaan Tuhan tetapi tidak mau percaya kepada Allah Israel. Ini adalah pemimpin yang bercabang hati. Mereka memahami firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengakui kemahakuasaan Tuhan tetapi mereka tidak mau percaya kepada Allah Israel. Anda lihat mereka tahu kebesarannya tetapi mereka berkata, ya mereka besar, Allah besar, tetapi kamu yang pergi bawa ini, sedangkan kami akan tetap kepada pekerjaan saya sendiri. Saya teringat akan apa yang dilakukan oleh para Majus pada waktu itu dalam cerita kelahiran Yesus. Anda masih ingat? Orang-orang pandai, orang-orang terdidik, orang-orang terkemuka ini, mereka adalah orang-orang yang mempelajari firman Tuhan, dan ketika mereka melihat bintang yang muncul itu, mereka mempelajari, dan bukannya mereka kemudian berkata, oh ada raja yang maha besar yang lahir itu, kemudian mereka mengirim utusan untuk berangkat. Mereka kemudian mengorbankan harta mereka, waktu mereka, tenaga mereka, karena mereka percaya apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, dan mereka bertindak, mereka pergi
pergi sendiri dan kemudian mereka datang menyembah raja yang baru dilahirkan tersebut. Apakah mungkin Anda seperti para pemimpin waktu itu yang bercabang hati? Anda tahu apa yang benar dari firman Tuhan, Anda tahu apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin, tapi Anda masih menimbang-nimbang, Anda masih menyenangi hal yang lain. Pertanyaan untuk Anda diskusikan adalah, mengapa ada banyak pemimpin Kristen, mengapa ada orang Kristen, mengapa Anda bercabang hati? Anda tahu apa yang harus dilakukan, tapi Anda tidak mau melakukannya. Itu sama seperti dengan para imam Filistin dan para petenung pada waktu itu. Yang ketiga, kita sudah melihat dari para raja Filistin yang harus merendahkan hatinya di hadapan keperkasaan Allah Israel. Yang kedua, kita melihat bahwa kesabaran Allah terhadap para pemimpin yang bercabang hati yang tidak tunjukkan oleh para imam Filistin dan para petenung itu. Tapi yang ketiga, kita akan melihat kemurahan Allah dalam mempercayakan kembali pelayanan para pemimpin-pemimpinnya. 1 Samuel pasal 6 ayat 15, ketika tabut perjanjian itu kemudian sampai ke Bet-Semes, orang-orang suku Lewi kemudian menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Nah, untuk memahami betapa pentingnya event ini bagi orang-orang Lewi, Anda harus memahami tugas orang Lewi. Dan yang kedua, Anda harus memahami berapa lama tabut tersebut berada di tanah Filistin. Tugas orang Lewi, kita tahu bahwa semua orang Lewi, keturunan Harun, mereka harus melayani. Semua kegiatan pelayanan mereka berpusat pada tabut perjanjian. Ada bagian-bagiannya, ada yang membersihkan, ada yang membawa persembahan-persembahan, sampai kepada imam-imam besar yang harus membawa darah yang dipersihkan di atas tabut perjanjian Tuhan tersebut. Semua yang dilakukan pada waktu itu berpusat kepada tabut perjanjian. Dan guess what? Ketika tidak ada tabut perjanjian, apa yang terjadi dengan mereka? Tidak ada pekerjaan, tidak ada pelayanan. Dengan kata lain, selama 7 bulan dikatakan pasal 6 ayat 1, tidak ada tabut Tuhan, dan saya yakin tidak ada pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Mengapa? Ada ingat di dalam pasal 3, pasal 4, karena dosa Eli, dosa dari anak-anak Eli, Tuhan merasa kehadirannya, kekudusannya dicemarkan oleh imam-imam, orang-orang Lewi pada waktu itu. Dan Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi karena Tuhan ingin memurnikan mereka kembali. Tuhan ingin 7 bulan itu dipakai untuk mereka merenungkan kembali mengapa semuanya ini terjadi. Mengapa tabut perjanjian yang paha kuasa tersebut dirampas. Mengapa mereka tidak ada kegiatan pelayanan pada waktu itu. Dan saya meyakini bahwa 7 bulan lamanya orang-orang Lewi itu diizinkan untuk tidak ada pelayanan karena mereka harus merenungkan apa yang dikatakan oleh Samuel kepada Eli, apa yang dinubuatkan oleh Samuel pada waktu itu. Saya meyakini bahwa 7 bulan tersebut adalah waktu yang diizinkan oleh Tuhan bagi mereka untuk merenungkan bagaimana mereka harus siap lagi untuk memasuki satu masa pelayanan yang Tuhan kembali percayakan kepada mereka. Saya percaya bahwa 7 bulan ini adalah masa yang Tuhan berikan kepada orang-orang Lewi untuk mengkuduskan, mengkhususkan, menyiapkan diri mereka. Dan ketika mereka melihat tabut perjanjian tersebut kembali, mereka bersuka cita karena ada tugas kepemimpinan, pelayanan yang kembali dipercayakan kepada mereka. Untuk Anda diskusikan pada pagi hari ini, sudah puaskah Anda dengan pelayanan kepemimpinan Anda? Sadarkah Anda bahwa pelayanan kepemimpinan Anda merupakan satu kemurahan Allah yang Allah berikan kepada Anda, baik sebagai church leaders, baik sebagai ministry leaders, baik sebagai jemaat, apapun kapasitas Anda dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanannya karena Tuhan sudah mengkhususkan Anda untuk ini. Untuk Anda diskusikan adalah apakah Anda sudah puas dengan apa yang lakukan, dan sadarkah Anda bahwa ini merupakan satu bentuk kemurahan Tuhan yang Dia percayakan bagi Anda. 3 hal yang saya bahas selama beberapa menit yang lalu. Keperkasaan Allah dalam merendahkan hati para pemimpinnya, kesabaran Allah bagi para pemimpin yang bercabang hati, kemurahan Allah dalam mempercayakan kembali para pemimpinnya dengan tugas pelayanan yang luar biasa. Apakah Anda raja-raja Filistin? Apakah Anda seperti imam-imam Filistin? Atau apakah Anda seperti imam-imam Lewi yang bersuka cita ketika Anda dipercayakan kembali tugas kepemimpinan yang luar biasa itu? Doa saya,
Kiranya firman Tuhan pelajaran pada pagi hari ini memberkati Anda. Dan salam saya, Roni Perworora dari Curug Jaksa, Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Tuhan Yesus memberkati.